Alhamdulillah, hari ini kita belajar bersuci. Coba lihat, hari ini kita belajar bersuci. Taharah. Taharah itu apa artinya? Bersuci. Bersuci. Oke. Kemarin kita udah mengulang hukum-hukum dalam syariat Islam. Juga sudah Ustaz jelaskan penjelasan dan pengertian daripada hukum yang kelima daripada hukum syariat Islam. Apa saja? Wajib, baik, bagus. Tapi sudah mengajarkan hukum dasar daripada hukum syariat Islam. Yang kedua, kemarin Ustaz sudah kasih pelajaran rukun Islam. Ada berapa? Ada 5 perkara. Yang pertama apa? Mengucap 2 kali syahadat. Bagaimana mengucap 2 kali syahadat? Iya, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya siapa tahu? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Oke, untuk hari ini kita belajar bersuci. Taharatuh. Apa artinya? Bersuci. Bersuci. Coba baca satu orang. Coba baca atau baca. Oke, stop. Taharah apa artinya? Bersuci. Tahu semua? Taharah apa artinya? Bersuci. Oke, baca lagi. Atau syarat. Baca. Taharah menurut syarat ialah oke. Taharah maknanya bersuci. Apa maknanya taharah? Bersuci. Taharah menurut syarat. Apa menurut syarat? Menurut hukum syariat Islam. Apa artinya? Bersuci dari najis. Maknanya kita harus bersih dari najis. Tahu najis? Apa najis? Kotoran. Kotoran itu maknanya najis. Contohnya apa kotoran? Iyalah. Apa najis? Kotoran. Contohnya apa? Lain. Apa lagi? Tanah najis. Yang kotor apa? Itu najis. Coba kotoran manusia, kotoran binatang itu najis. Oke, Ustaz ulang lagi. Taharah artinya bersuci. Taharah menurut syarat hukum Islam ialah bersuci dari najis. Bersuci itu adalah membersihkan dari hal-hal kotoran, dari hal-hal najis. Najis itu apa tadi saya bilang? Kotoran. Kita harus bersih. Nggak boleh ada kotoran, nggak boleh kena
apa kotoran manusia, kotoran ayam, nggak boleh. Kita harus bersih. Oke, baca lagi Al-Kaw. Selanjutnya. Bersuci ada dua macam. Ingat, bersuci ada dua macam. Ada dua. Kalau hukum syariat Islam itu ada 5. Kalau bersuci ingat, kalau bersuci ada dua macam. Ingat, baca yang pertama. Bersuci dari hadas ialah wudu, mandi, tayamum. Oke, yang pertama bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Bagaimana? Hadas apa dulu? Hadas apa dulu? Hadas seperti buang angin, kentut, itu buang hadas. Nah, kalau buang hadas dikerjakan dengan cara berwudu, mandi, dan juga tayamum. Ini yang pertama, bersuci dari hadas. Hadas itu yang keluar dari mana? Dari bulu. Dari kentut. Yang hadas. Hadas nggak bayang? Hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Terus ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Kalau misalkan ada kotoran ayam kena badan, itu harus dibersihkan dengan cara apa? Mandi. Di pakaian gimana? Kalau kena pakaian gimana? Dicuci. Ini menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Kalau tempat gimana? Misalkan di bangku, di kursi wahyu ada kotoran najis, itu dibersihkan. Itu tempat. Kalau di badan, dibersihkan dengan air. Cara membersihkannya dengan apa? Dengan air. Boleh. Kalau najis dihilangkan dengan air apa? Kalau yang lekat di badan. Kalau di badan pasti dicuci. Kalau di tempat, misalnya di tempatnya, di meja ada kotoran hewan, itu dicuci. Juga di pakaian, kalau kena misalkan ada tai cicak kena di pakaian, itu dicuci supaya bersih. Oke. Bersuci ada dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari najis. Itu diingat. Taharah bersuci. Taharah apa artinya? Bersuci. Taharah menurut syara bersuci dari najis. Bersuci ada dua macam. Yang pertama wahyu, bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari najis. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Macam-macam air. Ini kemarin Ustaz dah bilang. Ustaz dah kasih. Ini dengan bahasa Arabnya ini dah Ustaz kasih. Air hujan, sumur, laut, sungai. Dah Ustaz kasih dalam bahasa Arab kemarin. Macam-macam air. Ingat, selalu lihat semua.
Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih. Air yang bersuci apa? Air suci. Air yang nggak boleh air lumpur, nggak boleh. Ilahok hati bersuci. Tapi air yang bersih. Oke. Air bersih itu atau disebut suci lagi menyucikan. Air bersih itu air yang suci lagi menyucikan. Yang bersih, suci, belum ada tersentuh dengan hal-hal benda-benda yang lain. Karena yaitu air yang turun dari langit. Apa? Air yang turun dari langit apa? Air hujan. Atau keluar dari bumi. Air apa? Air air yang belum dipakai untuk bersuci. Nah, itu macam-macam air. Air yang dapat untuk bersuci itu air yang bersih, yang belum dipakai. Yang belum dipakai apa? Yang belum dipakai bersuci ialah air yang bersih. Air yang turun dari langit itu air apa? Air hujan. Yang keluar dari bumi apa? Jadi intinya untuk membersihkan daripada hadas dan najis itu air suci lagi menyucikan. Oke, ini lagi nih. Air yang suci lagi menyucikan itu ada berapa? Ada 7. Ini ingat kalau Ustaz tanya nanti waktu ujian nanti Ustaz tanya air suci yang menyucikan itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan. Yang kedua air sumur. Yang ketiga air laut. Yang keempat air sungai. Yang kelima air salju. Yang keenam air telaga. Air embun yang ketujuh. Ingat. Air suci lagi menyucikan ada berapa? Ada 7. Air hujan tahu, air hujan. Air yang turun dari langit. Air sumur tahu? Apa sumur? Air yang keluar dari bumi. Ini tadi. Ini tadi apa nih? Air keluar dari bumi. Kalau yang dari langit apa tadi? Hujan. Kalau air hujan, air yang turun dari langit. Kalau air sumur, air yang keluar dari bumi. Air laut. Contohnya misalnya kalau kita pergi jauh laut, nyanyi laut cukup luas, itu suci. Air laut. Tahu air laut? Apa rasanya air laut? Asin. Air sungai. Air laut juga yang keluar dari bumi. Air laut. Air sungai. Air sungai dari mana? Air sungai itu Ada sungai di sini. Boleh dari hujan, dari gunung, dari bumi. Ini air sungai. Air salju. Tahu air salju? Apa? Ya, apa itu? Air es, betul. Salju.
Kalau di sini ada salju, tempat kita. Enggak. Di mana ada salju? Di Malaysia. Mana ada Malaysia? Ada. Kamu lihat? Enggak ada. Yang ada di mana? Di Jakarta. Jakarta juga nggak ada. Enggak. Di Australia. Di Inggris. Di Inggris. Air telaga. Air telaga di mana? Tahu air telaga? Hah? Air telaga. Telaga. Tahu? Air telaga ada semua. Gimana air telaga? Hah? Air telaga. Hah? Air telaga, air yang keluar dari mata air. Oke. Air telaga. Air yang ketujuh, air embun. Embun pagi. Air embun. Tahu air embun? Siapa tahu air embun? Tahu arti? Tahu. Siapa tahu air embun? Air embun apa? Bukan. Air yang di pagi hari yang ada di daunan itu, misalkan ada imun. Nah, waktu di pagi hari kalau kita ke kebun atau lihat bunga ada air menetes. Iya, itu namanya air embun, air di pagi hari yang ada di daun-daunan. Itu namanya air embun. Air apa Kakak? Air embun. Iya, air embun. Namanya air embun. Oke. Air yang suci lagi menyucikan itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Ingat semua? Atau yang 7 ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Bisa kita gunakan untuk isbayah. Bisa kita ambil berwudu untuk sholat, ataupun untuk mandi, ataupun menghilangkan hadas, ataupun menghilangkan najis. Boleh kita gunakan air yang 7 macam ini. Tahu apa sifat? Air yang 7 macam ini boleh digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk berwudu, untuk menyuci, untuk apa lagi? Mencuci kaki. Syaratnya untuk menghilangkan najis atau hadas. Ini air suci lagi menyucikan. Ingat, air suci lagi menyucikan ini. Ingat semua, air suci, air bersih ini bisa untuk mandi, bisa untuk berwudu, cuci baju, terutama bisa untuk menghilangkan najis, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ulang sekali. Taharatun, bersuci. Taharah artinya bersuci. Taharah menurut syarak ialah bersuci dari najis. Bersuci ada 2 macam. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Macam-macam air. Air yang dapat bersuci, yang bisa untuk dipakai bersuci, air yang bersih, yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Macam-macam air. Air yang suci lagi menyucikan ada 7 macam.
air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Oke. Dari 7 macam ini boleh digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis. Oke, untuk hari ini itu aja. Selanjutnya ditulis di murajaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.